Tengah malam kita histeris. Jadi jam 11 malam sehabis jualan kami pulang ke kos untuk beristirahat. Nah pada saat aku masuk duluan ke kamar untuk nyimpan tas, aku dengar nih ada kresek-kresek yang lari. Tapi karena gelap, aku hanya bisa menebak-nebak mungkin itu cicak besar yang biasa di dalam kamarku. Kemudian kami bebersih badan dan berganti baju. Kami lanjut baring sambil nonton dan aku tidak ceritain suami kejadian awal tadi. Nah setelah kurang lebih 1 jam menonton, kami dengar ada suara kresek-kresek lagi. Awalnya suamiku bertanya apa itu kaki kamu yang goyang-goyang, tapi ku bilang bukan. Nah karena kami pikir nanti aneh-aneh seperti ular, jadi kami bangun nyalakan lampu untuk mastiin itu sebenarnya apa. Setelah dipikir-pikir nggak mungkin juga kan ular karena kos kami di lantai 2. Nah karena penglihatan aku sesuatu itu masuk ke dalam lemari, jadi Pak Su cek di situ. Ternyata pas baju dikeluarin terlihat jelas nih buntut tikusnya. Selama kami ngekos di sini 2 tahun lebih nggak pernah dapat tikus di dalam kamar. Sepertinya tikus ini nyasar masuk lewat jendela atau pintu pada saat terbuka. Nah aku nggak bisa kondisiin badan aku yang terasa sangat geli dan ngeri saat tikusnya lompat keluar dari lemari. Karena refleks suami aku juga. Karena udah lari, akhirnya kami kejar sampai ke ruang tamu. Sedangkan aku jaga di pintu kamar agar tidak masuk lagi nih tikusnya. Nah setelah perjuangan hampir 1 jam, kami nyari-nyari, tikusnya menghilang tanpa jejak. Karena sudah capek banget, ini sudah tengah malam, akhirnya kami lanjut tidur. Dan niatnya cari tikusnya nanti besok atau sekalian beli racun tikus saja nih. Sekitar hampir 1 jam kami tertidur, tiba-tiba cermin yang digantung di dinding tepat di atas kepala kami bergoyang-goyang. Awalnya aku kira suamiku yang senggol-senggol pakai tangan, tapi makin lama terdengar jelas kresek-kresek dan ada yang lompat-lompat. Aku langsung bangun sambil histeris, suami juga langsung bangun. Ternyata tikusnya masuk ke kamar lagi. Pada saat itu suami sempat bilang kiranya tangan aku yang nyenggol-nyenggol cerminnya. Nah karena jengkel tikusnya meresahkan, akhirnya kita berburu lagi nih di jam 2 malam. Kali ini kami lihat posisi tikusnya di mana dia kembali ke arah lemari. Jadi suamiku nyuruh aku jaga di pintu. Kalau tikusnya lewat, aku dorong atau pukul tikusnya pakai sapu. Tapi di luar dugaan guys, yang tadi aku pikir tikusnya lewat bawah ternyata lompat dari atas. Tikusnya sudah lompat ke lantai, aku baru lihat karena mata aku hanya fokus di bawah. Akhirnya tikusnya lolos ke ruang tamu. Karena posisi tikusnya kelihatan bersembunyi di samping kulkas yang sejajar dengan pintu keluar, jadi aku inisiatif nih buka pintu keluar agar pada saat tikusnya dikejar larinya keluar. Padahal rencana ini udah bagus banget kan? Tapi sebelum itu aku singkirin semua sendal-sendal yang di depan pintu agar tikusnya nanti tidak kaget dan tidak putar balik masuk lagi. Setelah akhirnya semua siap kami eksekusi, suami ngejar-ngejar tikusnya nih pakai tongkatnya ke arah pintu, sedangkan aku jaga di belakang untuk siap menutup. Kita betul dong tikusnya lari keluar, tapi setelah sedikit lagi pintunya tertutup rapat, tiba-tiba tikusnya putar balik dan berhasil masuk lagi. Akhirnya mau tidak mau kami melanjutkan pemburuan tikusnya kurang lebih